Selamat malam pemirsa Dharma TV, apa kabar Anda? Semoga selalu bahagia dan tentunya selalu baik-baik saja. Senang sekali saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa, di kesempatan kali ini saya menyapa Anda di Sanggar Candi Busono Arjosari, Kota Malang dengan tema mengenal penghayat kepercayaan Sabta Dharma. Tentunya saya tidak sendiri pemirsa ya untuk membahas tentang penghayat kepercayaan Sabta Dharma itu apa. Di samping saya sudah ada sosok yang menginspirasi sekali. Langsung saja saya sapa. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Saya menyapa dulu ini Bapak Insinyur Bambang Hadi Pramono MPD. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Rahayu, salam waras. Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Terima kasih ya. Ketemu dengan Mbak. Ya, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya juga ingin menyapa yang terhormat Bapak KART Sudihartono ya, Sudihartono ya Bapak ya, SPD. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Ya. Salam waras. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya saya juga menyapa yang terhormat Bapak Ilham Setiawan SE. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Bapak? Baik, Mbak. Baik. Baik Bapak, di kesempatan kali ini tema Manage Your Mind adalah mengenal penghayat kepercayaan Sabta Dharma. Saat ini kita berada di Sanggar Candi Busono Arjosari, Kota Malang ya Bapak ya? Ya, betul. Ya, pertanyaan saya pertama yaitu bagaimana sejarah berdirinya Sabta Dharma dan siapa ini Bapak pendirinya? Iya, mungkin kami sedikit mengawali dari pertemuan kali ini. Tidak lupa pertama-tama kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, di mana pada malam hari ini kita bersama Dharma TV bisa menyapa para pemirsa dimanapun berada. Semoga kita bersama-sama senantiasa memperoleh pengayoman, sinar-sinar pepadang, serta tuntunan dari Allah yang Maha Kuasa. Para pemirsa dan dari Mbak presenter dari Dharma TV siapa? Ya, Mbak Nisha. Mbak Nisha. Ya. Terima kasih atas kunjungannya. Sabta Dharma ini wahyu pertamanya diterima oleh Bapak Hardjo Sapuro. Beliau dari Pare, Kediri, Jawa Timur, yang profesinya dia sebagai tukang cukur. Beliau ini sebelumnya tidak pernah belajar tentang hal-hal terkait dengan spiritual, misalnya apakah itu kebatinan, ilmu-ilmu, dan lain-lain. Bapak Hardjo Sapuro ini tidak belajar hal tersebut. Namun pada suatu malam, tepatnya tanggal 27 Desember 26 malam, pada hari Kamis malam Jumat Wage, beliau menerima wahyu pertamanya yang sebelumnya dia tidak mengenal apa itu yang terjadi. Beliau tiba-tiba menerima getaran yang menguasai dirinya. Dia dihadapkan ke timur, kemudian dibungkukkan dengan ucapan-ucapan seperti yang ada di ucapan sujud Sabta Dharma itu, sampai mulai dari jam 1 malam sampai jam 5 pagi. Nah, mulai saat itulah dia mulai kita kenal sebagai wahyu Sabta Dharma yang pertama, yaitu wahyu sujud Sabta Dharma. Karena beliau tidak tahu dan merasa bingung
karena tiba-tiba ada getaran yang menggerakkan dirinya sangat kuat sekali. Pagi harinya beliau berusaha menanyakan kepada teman-teman atau bapak-bapak yang dirasa beliau bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Nah, pada saat itu beliau menemui beberapa teman. Pada saat dia bercerita, maka getaran itu pun dirasakan oleh sahabat-sahabatnya dia yang dia mendengarkan cerita itu. Sampai pindah lagi ke sahabat yang satunya. Terus begitu. Hingga pada saatnya dia baru menyadari bahwa getaran itu diterima Bobo Panuntun itu juga bisa dirasakan oleh yang lain. Yang kita kenal sekarang wahyu itu. Tepatnya malam Jumat Wage 27 Desember 1952. Itulah pertama kali Sabta Dharma itu, wahyu Sabta Dharma itu turun. Itu yang pertama kali. Dilanjutkan pada tahun itu 52, pada tahun 53 Bobo Panuntun Bapak Hardjo Sapuro itu mendapatkan gelar atau yang sekarang kita kenal sebagai Bobo Panuntun Agung Sri Utomo itu menerima wahyu lagi pada 13 Februari 1953 pukul 10 pagi hari dia menerima wahyu rajut. Begitu selanjutnya pada tahun 54 wahyu simbol pribadi manusia, wewarah 7 dan sesanti. Nah, itulah cerita pertama kali Bapak Hardjo Sapuro yang memberi gelar Panuntun Agung Sri Utomo menerima wahyu-wahyu Sabta Dharma. Itu Mbak yang pertama kali. Untuk Sabta Dharma sendiri, apakah hanya di Kota Malang, Bapak? Oh, tidak. Tidak. Jadi Sabta Dharma ini mulai menyebar atau disebarkan atau disampaikan, disosialisasi oleh Bobo Panuntun Agung Sri Utomo mulai tahun 1956. Mulai dari Pare Kediri, kemudian ke timur ke Malang, kemudian sekitarnya sana, sampai terus dilakukan penyebaran sampai tahun 1964 beliau wafat. Nah, penyebaran itu sampai seluruh Indonesia. Nah, sekarang ini tidak hanya di Malang. Di Malang ini adalah termasuk tingkat kota kabupaten. Pusatnya sekarang ada di Yogyakarta, di Surakarsan sana. Di Surakarsan, Yogyakarta. Nah, jadi Sabta Dharma ini juga memiliki satu kelembagaan. Itu, Mbak. Baik. Untuk nama dari Sabta Dharma sendiri ini apa, Bapak, artinya? Jenengan yang menjawab atau siapa? Masih Bapak ya? Jadi saya dulu yang nanti biar didukung. Sabta Dharma itu, Sabta itu artinya 7, Dharma adalah kewajiban suci. Nah, jadi kita di Sabta Dharma itu adalah 7 kewajiban suci. Di mana namanya Sabta itu istilahnya itu sebenarnya 7 yang menyatu menjadi satu kesatuan. Nah, di dalam Sabta Dharma itu wujudnya ada dalam satu yang disebut dengan wewarah. Nah, di sini ada wahyu wewarah 7. 7 wewarah. Wewarah itu adalah petunjuk dalam melaksanakan suatu hal. Nah, di dalam kita, di dalam ajaran Sabta Dharma itu, Sabta Dharma artinya adalah 7
kewajiban suci, ya, di mana tujuh-tujuhnya itu tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pitu sing nyawiji, tujuh yang menjadi satu kesatuan di dalam satu perbuatan yang disebut dengan dharma, kewajiban suci itu tadi. Itu adalah makna istilah sabta atau sabta dharma itu sendiri. Bentuknya adalah tertuang dalam wewarah tujuh itu. Baik, kemudian ajaran sabta dharma. Ajaran sabta dharmanya ya. Kemudian bagaimana Bapak untuk ajarannya itu seperti apa sabta dharma ini? Tujuh ya? Ya. Ada tujuh. Ada Ya. tujuh. Iya. Kalau kita tulis di sanggar ini ada di situ yang di Bigora itu ada wewarah pitu wajibing warga sabta dharma saben warga kudu netepi wajib. Nah, Ya. ini adalah wahyu wewarah tujuh. Nah, tujuh wewarah itulah yang kita gunakan sebagai wewarah di dalam kita mendarmakan hidup, di mana tujuh-tujuhnya itu adalah menjadi satu kesatuan dalam dharma. Iya. Nah, mungkin Pak Sudi bisa menambahkan. Iya. Ya, terima kasih. Jadi ajaran sabta dharma itu dalam mendarmakan ajaran itu ada dua hal. Iya. Yang pertama yang berkaitan dengan spiritual atau rohani. Dalam rohani itu setiap pengayat kerohanian sabta dharma menjalankan kewajiban, yaitu namanya sujud ya, manembah. Selama 24 jam itu dilakukan pasujudan sekali ya. Pada jam-jam ganjil itu jam yang paling luang. Itu dilakukan secara spiritualnya itu. Yang kedua adalah ada istilahnya itu kegiatan yang terkait untuk mendukung, menanam tebalnya keyakinan itu dengan istilahnya sanggaran yang dilakukan setiap minggu sekali. Itu disanggar yang bersama-sama untuk melakukan pasujudan bersama. Dan untuk pendalamannya itu ada istilahnya penataran spiritual atau yang disebut sujud penggalian. Itu bisa dilakukan 12 malam berturut-turut atau 6 hari 6 malam. Bapak, kita akan lanjutkan kembali ya Bapak ya, karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Ya pemirsa, masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan tentunya Bapak Ilham, Bapak Bambang dan juga Bapak Sudihartono. Ya Bapak Sudihartono tadi menjelaskan tentang sabta dharma ya Bapak ya. Bisa dilanjutkan kembali Bapak pada pemirsa Dhamma TV. Silahkan. Terima kasih. Ya, tadi adalah terakhir adalah pembinaan atau peningkatan mutu rohani melalui sujud penataran spiritual atau yang dinamakan sujud penggalian yang 6 hari 6 malam atau 12 malam. Itu yang laku spiritualnya. Kemudian yang terkait dengan laku istilah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, ya pedomannya tadi wewarah tujuh. Kalau kita sebutkan satu persatu dengan di sini wahyunya bahasa daerah ya. Yaitu di situ tadi sebutkan wewarah pitu wajibing warga sabta dharma. Saben warga kudu netepi wajib. Ya, satu ya deh. Setia tuhu kepada Allah yang Maha Agung, Maha Rogib, Maha Adil, Maha Waseso. Yang kedua, kanthi jujur dan sucinya hati harus menjalankan perundang-undangan negara. Yang ketiga, melu cawe-cawe acanjo tali wondo anjobat kinungso lan bangsa. Yang keempat, tetulung marang sapa bayan perlu kanthi ora nduweni pamrih apa bae kajaba mung rasa welas lan asih. Yang kelima, wani urip kanthi kapitayan saka kekuwatane dhewe. Yang keenam, tanduke marang warga bebrayan kudu susila kanthi alusing budi pakarti tansah gawe pepadang lan marning liyan. Kemudian yang ketujuh, yakin yen kahanan donya iku ora langgeng tansah waginsir anyokro manggilingan. Nah, ini adalah pedoman hidup dan kehidupan. Kalau dilihat dari wewarah tujuh, maka ada 3 ajaran sabta dharma mengajarkan, yaitu mengajarkan satu hubungan manusia kepada Tuhannya,
yang kedua hubungan manusia dengan dirinya untuk mawas diri, yang ketiga hubungan manusia dengan alam semesta, lingkungan. Jadi 7 warna ini dari 7 itu adalah satu, nyawiji dari satu, manunggal ya, manunggal dari satu. Jadi tidak bisa dipisah-pisahkan satu, saya mendharmakan salah satu, enggak. Jadi harus 7 ini salah satu satuan yang tidak terpisahkan untuk didharmakan kepada setiap warga sadharma dimanapun, kapanpun itu harus kita laksanakan dharmanya itu. Berarti ajarannya ini manusia dengan Tuhannya, kemudian manusia dengan sesama manusia gitu ya Pak ya, dan terakhir adalah manusia dengan dengan makhluk lainnya begitu ya Pak. Luar biasa sekali. Bapak, pertanyaan saya seperti ini, apakah ajaran kepercayaan Sabta Dharma ini menggunakan bahasa Jawa Bapak, bahasa atau dialek Jawa saja, sedangkan tadi Bapak Bambang ini menjelaskan bahwa seluruh Indonesia ada Bapak ya. Nah misalkan di Sumatera, Papua dan lain sebagainya, apakah juga menggunakan bahasa Jawa Bapak? Ya. Jadi mungkin sebagai penjelasan umum dari ajaran ini, buku Wewarah yang ada ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kemungkinan juga kalau memang diperlukan ke bahasa-bahasa lain. Tetapi dalam hal ritual atau ucapan-ucapan sujudnya itu baku. Misalnya kita itu sujud ada 3 hal. Yang pertama adalah ucapan sujud yang Maha Suci, sujud yang Maha Kuwasa. Nah, ucapan ini tidak bisa dirubah dalam bahasa Indonesia. Yang Maha Suci, sujud yang Maha Kuwasa. Kesalahane yang Maha Suci, nyuwun ngapura yang Maha Kuwasa. Dan yang Maha Suci, mertobat yang Maha Kuwasa. Jadi ada istilah-istilah itu diterjemahkan dalam rangka pemahaman, tetapi ada yang merupakan baku sebagai tata cara dalam ritual itu sendiri gitu. Tapi untuk penjelasan-penjelasan bisa saja kita terjemahkan dalam bahasa-bahasa lain, tapi bakunya penjelasan awalnya oleh Sri Pawenang itu dalam bahasa Jawa. Nah ini sebagai acuan jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, terjemahkan ke bahasa lain. Jika ada hal-hal yang perlu evaluasi, ada masternya dalam Wewarah bahasa Jawa ini sendiri. Itu saya kira Mbak. Ya Bapak. Kemudian saya juga ingin bertanya untuk Bapak Bambang Hadi Pramono ini, untuk di Sabta Dharma ini sebagai apa Bapak? Nah, saya sendiri di Kota Malang ini adalah tuntunan kota. Tuntunan kota. Ya, di kita ini ada 3 lembaga, lembaga tuntunan, yayasan, Serati Dharma sama Persada. Saya selaku tuntunan, salah satu tuntunan di Kota Malang. Nah, yang ada 2 lagi yang sekarang kebetulan tidak bisa hadir. Gitu. Kalau Bapak Sudi ini selaku tuntunan wilayah. Jadi di atas kami. Tapi dulu beliau yang babat di Kota Malang ini, tapi beliau sudah senior, kemudian kaderisasi, saya menggantikan di Kota Malang, beliau jadi. Tadi saya juga mendengar dari Mbak Nisa bahwa programnya adalah apa tadi? Programnya apa saja? Programnya di Dharma TV apa namanya yang Manage Your Mind. Manage Your Mind. Jadi kita ini sangat cocok ya. Dengan begitu kita kaitannya apa sih kita dengan program Mbak ini? Karena memang kita itu sebenarnya yang diolah itu adalah mulai dari pikiran. Perasaan dan spiritnya. Jadi bisnis gitu ya, pengelolaan gitu sebenarnya utamanya adalah keyakinan kepada Yang Maha Kuasa. Sedangkan yang kita olah dalam setiap hari itu adalah pikiran, perasaan atau hati, dan ketuhanan spiritual. Sebagai dasar di dalam mencapai tujuan. Mungkin tadi belum dijelaskan secara jelas bahwa tujuannya
ajaran Sabta Dharma turun itu adalah untuk memayu-hayu Bagyo Bawana. Memayu-hayu Bagyo Bawana. Artinya apa, Bapak? Artinya itu adalah menjaga kedamaian alam semesta atau dunia. Nah, sehingga kehadiran Sabta Dharma ini utamanya adalah mengusahakan agar warga Sabta Dharma itu bisa mencapai kehidupan yang bahagia, yang tentram di dunia nanti sampai pada alam langgeng atau setelah meninggal dunia. Apapun yang kita pelajari, mulai mengelola, memanage pikiran, memanage hati sampai pada spiritualnya ini adalah dalam rangka menuju tercapainya tujuan itu. Baik itu sujud. Kalau Mbak mungkin lebih dalam mempelajari teknik sujudnya itu adalah mulai dari mengelola pikiran dulu, kemudian perasaannya dulu, baru spiritnya. Sehingga apa yang diajarkan di dalam Sabta Dharma itu erat kaitannya dengan minit joma. Iya. Baik, luar biasa gitu, sekali Bapak. Iya, iya. Kemudian untuk konsep ketuhanan Sabta Dharma ini bagaimana Bapak? Nah, sebelum masuk ke sana mungkin nanti akan terhubung ke sana. Mungkin Mas Ilham bisa menjelaskan konsepsi sujud mulai dari masuk dari secara fisik sampai pada spiritualnya. Karena nanti pada saat kita masuk pada spiritual itulah kita akan bisa mengkonsepkan ketuhanannya begini, gitu baik. Ya. Oke, mungkin Mas Ilham mogok. Ya, silakan Bapak Ilham. Ya. Selamat malam Dharma TV dan pemirsa. Terima kasih Mbak Nis. Iya, sama-sama. Nah, di sini saya sebagai mewakili para warga, gitu. Yang bapak-bapak beliau inilah yang memang membina kita, membimbing kita untuk berspiritual. Dan pengalaman kami sebagai warga itu memang sangat besar sekali manfaatnya. Memang awalnya spiritual itu memang kita penuh tanda tanya, apa sih sebetulnya yang kepercayaan Sabta Dharma ini. Ini kita balik ke dulu ya Mbak ya. Iya. Nah setelah kita hayati, nah ini intinya. Jadi memang semua yang ada di pelajaran ajaran Sabta Dharma ini gitu, itu yang paling penting adalah penghayatan. Saya kira semua agama saya kira seperti itu. Dan penghayatan dengan ikhlas, dengan tulus dan sungguh-sungguh. Ini yang memang membawa kita kepada laku spiritual yang betul-betul bisa kita rasakan dan nikmati manfaat. Nah, dalam prosesi sujud yang ada di Sabta Dharma ini, gitu. Tadi pertanyaannya adalah apa Mbak? Bagaimana konsep ketuhanan? Konsep ketuhanan, gitu. Yang memang kalau ada di Wewarah 7, gitu. Itu yang hubungan spiritual, yang sangat-sangat hubungan spiritual itu memang di Wewarah nomor 1. Itu sebagai pondasi, itu kita mengenal Tuhan dulu, mengenal Allah. Nah, sedangkan cara-cara untuk mengenal Allah tersebut kita memang melalui penghayatan sujud. Dan penghayatan itu memang tidak serta-merta mudah gitu ya. Yang diucapkan dan yang ditulis. Iya. Yang di skrip dan dian itu memang tidak mudah. Memang dalam penghayatan itu yang sangat dibutuhkan sekali. Dan pengalaman kami kami pernah merasa apa ya? Merasa istilahnya dulu itu awalnya kehilangan, ada sesuatu yang kosong pada jiwa kita. Saya masuk Sabta Dharma sih sudah lama gitu. Tetapi dengan lama itu kelamaan terus dengan penghayatan yang sungguh-sungguh itu baru bisa kita menikmati atau merasakan atau bisa berhubungan dengan yang kuasa. Dan yang ada di buku Wewarah atau di buku-buku yang sudah ada yang kita baca di ajaran Sabta Dharma ini gitu,
itu adalah memang sebagai petunjuk, namanya buku Wewarah. Iya. Nah, buku Wewarah ini hanya kalau ditinjau dari sisi ini ya, itu hanya sebagai tuntunan saja. Baik Bapak, kita nanti akan lanjutkan kembali Bapak ya, karena ada yang mau lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Ya, masih dalam program acara Manage Your Mind, dan terima kasih pemirsa Dhamma TV masih menyaksikan program acara Manage Your Mind. Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan tema mengenal penghayat kepercayaan Sabta Dharma. Masih dengan Bapak Ilham ya. Bapak bisa dilanjutkan lagi terkait dengan konsep ketuhanan yang Bapak sampaikan tadi. Silahkan. Ya, ini sebelum saya cerita banyak. Ya. Yang menurut pengalaman kami sebagai warga, ini ada konsep yang mau dibacakan oleh Bapak-bapak dulu. Ya, baik. Supaya tidak keluar daripada konsep tersebut. Mengapa? Ya. Jadi di dalam Sabta Dharma itu intisari daripada ajaran Sabta Dharma yang tertuang dalam buku Wewarah, bahwa Sabta Dharma itu nanem kandeling kapitadosan bilih Gusti Allah menika wonten sawiji nguasani alam saisinipun. Jadi Sabta Dharma ini mengajarkan sebuah keyakinan yang pertama adalah Tuhan itu ada. Nah, keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan tunggal serta nguasani alam seisinya, ini sebagai dasar atau pegangan hidup di dalam mendarmakan hidupnya sehari-hari. Ini adalah konsep ketuhanan yang memiliki sifat utama 5 hal. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Rohim, Allah yang Maha Adil, Allah yang Maha Wasiso, dan Allah yang Maha Langit. Jadi konsep ketuhanan kita itu mengajarkan bahwa manusia itu harus yakin bahwa Allah itu ada, Esa dan Maha Kuasa. Itu adalah konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan ya, Pak. Di mana para warga harus setya tuhu nindakaken dawuh-dawuh perintah-perintahnya. Dan Bapak tahu kalau di Sabta Dharma di Warah 7 itu, wewarah itu wajibing warga Sabta Dharma, saben warga kudu netepi wajib. Artinya bahwa kita ini para warga itu ditekankan melaksanakan kewajiban hidup. Ya, jadi dengan kita diajarkan kepada warga itu adalah Tuhan itu Esa, kemudian Tuhan itu Maha Kuasa dan menjalankan perintah-perintah. Dan larangannya juga kah Bapak? Adakah larangan? Jadi kita itu di balik kewajiban itu, kalau ada yang wajib berarti mesti ada, tetapi tidak seperti pada umumnya dilarang begini, harus melakukan begini. Nah, tapi kita itu adalah kewajiban saja. Kewajiban. Iya. Yang ditekankan kepada kewajiban itu. Gitu. Yang memang di dalam kewajiban itu tentunya juga tersirat larangan, kita sadar ya, tapi penekanan ajarannya itu adalah melaksanakan kewajiban. Mungkin Pak Sidi bisa namakan monggo. Ya, secara tersirat memang tidak ada ya untuk tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Tapi kalau kita ini menjalankan kewajiban, karena kewajiban itu dari 7 tadi, ya, kalau sebagai warga Sadharma bertentangan dengan menjalankan kewajiban itu, bertentangan dengan wewarah 7 yang diwajibkan, dia harus dengan sadar bahwa itu hal salah. Jadi tidak ada orang lain yang menyalahkan, tapi dirinya dengan membaca pedoman hidup itu, oh berarti kalau yang kami lakukan dharma kita salah. Karena ada ini. Jadi tetapi secara tertulis kan tidak ada itu. Saudara, kamu berbuat begini itu larang, tidak boleh. Dia warga Sadharma menekankan yaitu untuk menjalankan kewajiban. Ya, jadi dalam menjalankan kewajiban sebagaimana pedoman wewarah 7 yang terserat di dalam
waras tujuh. Itu yang utama saya kira itu. Baik. Ya. Kemudian tadi ketuhanan Pak ya. Kalau konsep kemanusiaannya seperti apa ajaran Sabta Dharma ini? Iya. Jadi kita ini pertama yang diturunkan adalah wahyu sujud. Yang kedua yang diturunkan adalah wahyu rajut. Dan yang ketiga itu selain waras tujuh tadi ada yang namanya simbol pribadi manusia. Yang besar seperti itu. Yang besar seperti simbol itu. Nah, segala hal yang menjelaskan tentang manusia itu bisa dijelaskan melalui itu. Simbol-simbol apa itu Bapak? Simbol pribadi manusia. Simbol pribadi manusia. Misalnya kalau kita terjelaskan bahwa belah ketupat itu kayak apa namanya? Dan di sini ya yang dia belah ketupat ini menggambarkan adalah asal mula manusia. Yang sudut bawah itu adalah sari-sari bumi, kiri kanan adalah perantara bopo biung, yang di atas adalah sinar cahaya Allah. Bahwa manusia itu berasal dari sari-sari bumi yang melalui bobo biung berupa sperma dan sel telur, dan sinar cahaya Allah sebagai rohani manusia, hidup manusia. Itu asal mula manusia. Di dalamnya masih ada hal-hal lain. Misalnya Ijo Moyo bertuliskan Sabta Dharma Nafsu Budi Pakarti. Bisa baca Jawa? Bisa, tapi bisa ya, harus ngidra satu-satu ya. Sama ya, juga gitu. Jadi di situ di dalam Ijo Moyo itu ada nafsu budi pakarti. Itu yang membedakan hidup manusia dengan binatang dan tumbuhan. Jadi di dalam Sabta Dharma itu menjelaskan tentang manusia itu dibandingkan dengan hewan dan tumbuhan. Kalau hidupnya tumbuhan itu hanya punya nafsu. Kalau hidupnya hewan itu punya nafsu dan budi. Nah, kalau manusia itu memiliki nafsu, budi, dan pakarti. Lebih sempurna ya Pak? Lebih sempurna. Tapi itu hidupnya. Jadi menyatu dalam bahwa manusia itu dianugerahi hidup manusia itu memiliki tiga hal tadi. Nafsu, budi, pakarti. Nah, juga di situ ada simbol segitiga putih bertepikan kuning emas itu adalah tes dumadi. Tes dumadi itu adalah apa? Pertemuan antara nur rasa dari ayah, nur buat dari ibu, dan nur cahya dari Tuhan. Itu bibitnya hidup manusia itu dari sana. Sama putihnya, sama luhurnya, karena itu segitiga berwarna putih artinya suci, kemudian bertepikan kuning emas itu berarti luhur. Jadi manusia itu hakikatnya suci dan luhur. Nah, kemudian ada lagi lingkaran-lingkaran itu ada hitam, merah, kuning, putih, dan simbol semar. Pasti yang menarik di Sabta Dharma sebagai sorotan umum itu mesti gambar semarnya, sampai dikira warga Sabta Dharma itu penyembah semar dan lain-lain kan. Tapi sebenarnya semar itu adalah simbol atau lambang dari sifat manusia. Ya, misalnya kayak semar reding itu artinya adalah hanya menyembah hanya satu sesembahan, yaitu Allah yang Maha Kuasa. Kemudian ampuhnya, ada kuncungnya, itu semua itu hanya simbolis, bukan bukan sosok samar gitu. Itu ada simbol manusia, rohani manusia. Mungkin Pak Sudi bisa menambahkan. Saya ingin pertanyaan tadi, Mbak. Iya. Pertanyaan tadi disampaikan. Pertanyaan saya tadi konsep kemanusiaan. Ya. Jadi
konsep kemanusiaan di Saladharma itu jelas tertera di dalam Warah 7, yaitu utamanya butir keempat ya, yaitu butir keempat itu adalah tetulung marang sapa yang perlu, menolong pada siapa saja bila perlu. Ya. Nah di situ konsepnya kemasyarakatan di situ. Jadi menolong kepada siapa saja itu tidak hanya sesama manusia, tapi bahkan makhluk hidup lainnya. Yang termasuk hewani dan tumbuhan. Jadi kita sikap itu adalah menolong kepada siapa saja bila perlu tanpa pamrih, ada pamrih ya. Jadi hanya cinta kasih lah, hidup cinta kasih inilah yang kita tanamkan dalam hidup sosial. Jadi setiap warga Saladharma itu dalam menjalankan dharma itu secara kemanusiaan itu harus menolong pada siapa saja. Jadi tidak pandang bulu. Jadi karena kalau perlu itu dalam hati. Ya, jadi kadang-kadang orang kan ditolong, mereka tidak merasa kita tolong, kita paksakan sehingga nanti kita tidak mengenal sasaran. Jadi menolong kepada siapa bila perlu, artinya perlu itu dalam nurani, perasaan nurani. Kalau walaupun di masyarakat atau lingkungan kita tidak minta ditolong, tapi kalau kita ini terpanggil untuk menolong, kita harus dengan sukarela, secara ikhlas kita menjalankan sikap hidup dalam hidup sosial bermasyarakat itu. Jadi itu jelas sekali, saya kira itu yang pokok ya. Tadi kehidupan sosial kita, konsep ajaran kerohanian Saladharma berpedoman tadi Warah 7. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian Bapak, untuk bentuk ibadah dan tata caranya itu seperti apa, Bapak? Ya, bisa disampaikan? Bisa dijelaskan. Bapak Ilham ya? Ya, silahkan. Nah, terima kasih. Tapi ini kan nggak perlu pakai peragaan ya, Pak. Iya. Hanya kita wajah. Iya, pengetahuan saja. Iya. Jadi kalau di peragaan mungkin bisa dilihat di buku Warah. Iya, Bapak. Mohon maaf ya, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila, Bapak Ilham, kemudian Bapak Bambang dan Bapak Sudihartono. Ya Bapak, saya ke Bapak Ilham ya, karena tadi sempat terpotong karena ada jeda yang lewat. Bapak, pertanyaan saya, bagaimanakah bentuk ibadah dan tata caranya, Bapak? Iya, sesuai dengan hubungannya sama judul Manage Your Mind. Iya. Jadi kita hanya cerita saja pengalaman kita sebagai warga. Jadi tata cara manembah kita, gitu, warga Saladharma itu kita mengikuti pada buku pedoman. Gitu. Di dalam buku pedoman itu ada anjuran dari Bapak Panuntun Agung Sukutomo bahwa setiap warga Saladharma harus bisa itu memisahkan pangrasa dan rasa. Mungkin ini belum dijelaskan, Mbak ya. Pangrasa itu apa, rasa itu apa, gitu. Nah, memang kita yakini bahwa komponen pribadi kita itu terdiri dari cahaya, sinar cahaya Allah yang sudah diterangkan Bapak Bambang. Itu ada rasa, ada pangrasa. Gitu. Jadi pangrasa itu apa? Itu ada definisinya sendiri. Rasa itu apa? Yang bagaimana? Gitu. Nah ternyata setelah kita hayati bersama, gitu, anjuran itu kita pakai, gitu. Bahwa kita harus bisa memisahkan pangrasa dan rasa. Dan pangrasa itu sendiri sebetulnya adalah hasil daripada sari-sarinya panca indera kita. Contoh begini, kita punya panca indera, gitu. Itu apa yang kita terima itu secara mekanis itu pasti akan masuk kepada pikiran. Itu umpamanya komputer gitu, saat ini mungkin itu prosesor, itu pasti masuk ke pikiran. Apa yang kita lihat masuk ke pikiran, apa yang kita dengar masuk ke pikiran, apa yang kita rasakan, sentuhan itu masuk pikiran, apa yang kita diucapkan pendengar pasti masuk pikiran. Lah, pikiran inilah yang mengotori waktu kita spiritual. Nah, makanya anjuran di situ ini harus bisa
menghentikan pikiran ini. Artinya kalau kita penghayatan itu istilahnya sumeleh, pasrah. Karena kita waktu berangkat itu pasti pikiran itu ada. Iya. Karena kita harus aktivitas sehari-hari. Iya. Nah, pikiran itulah kita hentikan waktu kita menghadap Tuhan. Karena ini nggak bisa. Di buku itu ada bahwa kita ini nggak bisa menghadap dengan pikiran, itu nggak bisa. Gitu. Setelah ini kita taruh, istilahnya meletakkan purbawa seso, sumeleh tadi Pak, pasrah, ikhlas, gitu. Ini akan berhenti pikiran. Baik. Nah, tata caranya kita menghentikan pikiran ini, bagaimana kita bisa usaha? Bagaimana caranya Pak? Iya. Nah ini kita hanya tahu tergantung dari kemampuan masing-masing warga. Gitu. Cara menyumelehkan pikiran ini. Habis itu keduanya meletakkan, gitu, menyerahkan lagi, memasrahkan perasaan. Ini soalnya yang tadi panca indera itu menghasilkan pangroso, yang sentralnya di pikiran. Nah, sari-sarinya pikiran ini masuk kepada perasaan, kerasa. Ya, nah, makanya ini pikiran dengan perasaan ini harus bisa kita pisah. Baik. Ya, itu intinya. Jadi dalam pelaksanaan sujud itu sendiri, itu kita ada namanya wahyu sujud yang diterima pertama kali. Ada dalam sehari-hari dilaksanakan oleh para warga minimal 1 kali dalam sehari. Tata caranya yang pertama kita ngeleremaken penggalih. Nah, ya tadi dikatakan pisahnya rasa pamrasa dan sebagainya. Nah, teknisnya di mana pertanyaannya Mbak Nisa tadi, itu sebenarnya sudah ditata oleh wahyu itu sendiri. Baik. Mulai kita memandang tajam 1 meter ke depan, kemudian memperhatikan keluar masuknya nafas, sampai menutup mata, kemudian kita baru secara wening atau pada saat kita mencapai ketenangan yang sungguh-sungguh. Jadi kita itu wening itu bisa dalam buku Wawara itu disebutkan ketenangan yang sungguh-sungguh. Melalui apa? Ya, mengikuti tata cara tadi, trapsu silaning sujud kita sebut kalau di dalam ajaran penghayatan itu. Mulai mapan sila, mapan sedakep, duduknya tegak menghadap ke timur menggunakan kain sanggar. Kalau yang putri mapan timpuh, mapan sedakep. Gitu. Nah, itu mengikuti pola-pola itu sebenarnya adalah nuntun. Secara otomatis mengikuti petunjuk wahyu itu, penghayatan sujud itu akan nuntun para warga mencapai ketenangan atau sumeleh itu. Nah, pada saat masuk itulah kita itu, manusia itu ada 3 hal yang utama. Mulai pikiran atau pangroso tadi, ada rasa, ada ruhnya atau cahayanya. Nah, semua itu diolah dalam proses sujud secara otomatis dan dituntun langsung oleh Tuhan. Jadi kita tidak ada guru dan murid. Dalam Sabta Dharma fahamnya itu tidak ada guru dan murid. Karena apa? Semua akan dikendalikan dan dituntun langsung oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan mengikuti tata cara atau wahyu Sabta Dharma itu secara otomatis. Baik itu mulai anak-anak sampai kita tua, semuanya belajar sendiri. Penghayatannya sesuai dengan petunjuk yang ada, didampingi oleh para petugas. Di dalam Sabta Dharma itu ada 2 istilah antara warga dan tuntunan. Tuntunan itu adalah selaku pembina di dalam penghayatan, dan warga itu adalah yang dibina. Baik. Nah, penghayatan itu akan terus dibina terus sampai penghayatan sujud itu semakin hari semakin dewasa, semakin dewasa. Di dalam istilahnya kita itu tidak ada benar dan salah. Yang ada itu adalah sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Makanya di dalam pelajarannya disebutkan kasampurnaning manembah, gitu. Mungkin bisa nambahkan. Ya, saya kira saya
ringkas saja. Iya. Jadi tata cara Ajan Sawadharma untuk melakukan pasujudan namanya itu adalah menggunakan sarana kain mori ya. Kain mori yang belah ketupat itu. Kemudian menghadap ke timur ya. Menghadap ke timur, yang dimaksud itu ke timur itu bahasa Jawanya kawitan. Artinya sujudnya itu sujud kembali ke asal mula ya. Makanya dilambangkan dengan kain mori itu kan suci, kembali kepada kesucian tesing dumadi ya. Menghadapnya ke timur. Kemudian tata cara duduknya bagi laki terapsilo ya, silo artinya dengan terapsilonya lenggah itu dengan silo, kemudian tegak lurus, menghadap memandang tajam kain mori. Kemudian bagi wanita itu duduk timpuh ya di atas kain mori dengan memandang tajam. Kemudian yang pertama adalah kita ada beberapa tahapan. Yang menghadap ke timur itu artinya kembali ke asal mula manusia. Ada sujudnya aja dinamakan sujud asal mula manusia. Sehingga kita kembali ke asalnya dari yang suci tadi ya. Menghadap ke timur itu di Sabta Dharma itu ada 3 tingkatan untuk penghayatan. Yaitu pertama itu pisai rasa dan pangroso tadi dijelaskan. Artinya untuk mencapai ketenangan batin itu harus ini pisah. Rasa dan pikiran itu harus pisah karena pikiran yang bermacam-macam itu kita hentikan. Ya. Kemudian supaya rasa itu jalan. Jadi pisai pangroso lah untuk mencapai itu tentunya utamanya kita memandang tajam ke ujung kain mori dengan merasakan keluarannya masuk napas. Itu tata caranya sehingga supaya tercapai ketenangan dulu. Kalau sudah tenang baru kita akan tercapai keweningan. Nah, karena di Sabta Dharma itu dalam menjalankan sujud itu ucapannya rohani ya, bukan ucapan dalam batin, bukan batinnya jasmani tapi batinnya rohani. Maka ya ucapannya itu ucapan minimal adalah ucapan hidup. Rasa itu tadi, sehingga pada saat sudah hening baru kita tingkat pisah tadi, pisah pangeroso kita baru bisa hening, baru kita bisa melakukan pasujudan. Dalam peningkatannya kemudian nanti akan rasa liniputan dening cahyo ya. Artinya hidup ini liniputan sinar cahaya Allah ya. Dalam pembuatan saya kira itu. Kemudian yang ketiga adalah pisai rasa dan cahyo, itu merupakan suatu tingkatan penghayatan. Tapi utamanya tadi yang menghadap ke timur, kita dengan kain mori, saya kira itu ya. Untuk Bapak. Terima kasih. Kemudian tempat ibadahnya Bapak, sekaligus Bapak memberikan harapan kepada pemirsa Dharma TV. Tempat ibadahnya, melakukan prosesi ibadah itu tadi di mana? Tempat ibadah utama untuk bersama-sama itu adalah namanya sanggar. Sanggar Candi Busono. Kalau di daerah namanya sanggar Candi Busono. Kalau di pusat namanya sanggar Candi Sabtorenggo ya. Jadi bedakan sanggar pusat dan jadi di sanggar. Iya, sanggar di sini Bapak ya. Iya, di samping di rumah masing-masing ya. Baik, terima kasih Bapak. Terakhir Bapak berikan harapan kepada pemirsa Dharma TV terkait perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Diwakili atau satu persatu? Terima kasih Mbak Nisa dan terima kasih para pemirsa. Dengan kita sedikit ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan perkenalan kita dari Sabta Dharma dengan pemirsa akan membuka wawasan baru, dengan harapan kita bersama-sama bisa berjuang untuk mencapai tujuan memayu-hayu bagyo bawana. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa sekali perbincangan kita. Semoga memberikan manfaat Bapak ya kepada pemirsa Dharma TV. Saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Insinyur Bambang Hadi Pramono MPD. Kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ilham Setiawan SE. Dan terima kasih juga kepada yang terhormat Bapak KART Sudihartono SPD. Terima kasih ya. Baik pemirsa Dharma TV, itu tadi perbincangan kita mengenai tema mengenal penghayat kepercayaan Sabta Dharma. Tetap terus saksikan program acara Manage Your Man di episode mendatang. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dharma TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.